You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Karena di tengah-tengah situasi pandemi, kami tetap diizinkan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih melalui media online ini kami boleh datang memuliakan Tuhan. Dan kami juga akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Dan Tuhan tolonglah agar kiranya setiap kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami dimampukan dengan kuasa pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini namanya berzumpa ya, karena kita lewat Zoom ya. Dan terima kasih untuk ibu-ibu pengurus yang boleh memberikan kesempatan bagi kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita akan melihat sama-sama di dalam nyanyian pujian Hana ya. Saya coba share, apakah sudah terlihat? Sebentar ya. Sebentar, saya berharap nanti melalui saya siapkan satu slide. Jadi nanti kita bisa memperhatikannya sama-sama. Oke. Baik, sebentar ibu-ibu ya. Koneksi saya ini di laptop agak bermasalah sedikit. Jadi saya akan segera. Nah, di tengah pergumulan yang tidak mudah, kita sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan tetap hadir dan menyertai kita. Nyanyian pujian Hana kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada Alkitab boleh buka. Kalau bisa lihat di layar, saya juga sudah coba tuliskan semua ayatnya sehingga ibu-ibu tinggal mengikuti ya. Kalau memang agak sulit melihat layar, silahkan buka Alkitabnya. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 2. Kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk keselamatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa itu bukan jalan terakhir. Doa harusnya jadi jalan pertama sikap dalam kehidupan orang percaya. Kadang-kadang kita suka merasa doa itu kayak jalan terakhir ya. Kalau sudah sakit, ada yang sakit kepala misalnya ya. Wah, awal-awalnya cari dulu obat-obat sakit kepala. Lalu kemudian minum. Kalau sudah minum, 1 minum nggak nolong, 2 minum nggak nolong. Wah, akhirnya cari lagi obat yang lebih keras. Akhirnya nanti sesudah minum, lalu kemudian masih sakit juga. Lalu kemudian, aduh Tuhan, sudah minum semua. Sekarang baru cari Tuhan. Seringkali doa menjadi jalan terakhir dalam kehidupan orang beriman. Tetapi kalau kita perhatikan, tidak demikian seharusnya sikap kita. Mengingatkan diri bahwa kita membutuhkan Tuhan sepanjang waktu, kiranya menjadi satu sikap yang semua kita boleh alami. Nah, secara manusia, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada Hana, Hana ini sudah hilang pengharapan, ya. Kenapa dia hilang pengharapan? Karena Tuhan telah menutup rahimnya. Jadi kalau kita perhatikan, Tuhan menutup rahimnya, namun Hana pun yakin bahwa satu-satunya penolongnya adalah Tuhan saja. Dari mana kita bisa lihat itu? Apa yang kita perhatikan yang terjadi kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ibu-ibu bisa melihat bagaimana Hana datang kepada Tuhan. Di bait Allah yang kudus, kalau kita perhatikan apa yang terjadi. Di situ Hana datang dan memohon kepada Tuhan. Ya, saya menuliskan, sebab itu Hana datang kepada Tuhan di baitnya yang kudus dengan hati yang hancur. Hana, kita melihat, mencurahkan segala beban hidupnya. Meskipun dia dikira mabuk oleh Imam Eli, tapi kita lihat Hana tidak peduli ya. Dia datang kepada Tuhannya. Tuhan yang peduli dengan kehidupannya. Nah, inilah yang kita perhatikan dalam kisah yang melatar belakangi nyanyian pujian yang kita baca barusan. Nah, di dalam bagian itu, kalau ibu-ibu perhatikan, saat berdoa itu Hana bernazar, ya, dia bernazar kepada Tuhan. Itu ada di 1 Samuel pasal 1. Coba perhatikan ayat 11. Dia bernazar kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Jadi, kalau ibu-ibu memperhatikan bagaimana Hana sungguh-sungguh mengharapkan kepada Tuhan, bahkan dia berjanji kepada Tuhan ya,
bahwa nanti apa yang dia alami, dia minta ya, Tuhan kepadanya lah dia datang dan mempersembahkan anaknya. Nah, ibu-ibu nanti bisa perhatikan, maaf ini laptop saya agak bermasalah ini ya. Kita lanjut saja. Ya. Dan akhirnya kalau kita perhatikan, Tuhan pun mengabulkan doa, ya. Kita melihat pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana sehingga setahun kemudian dikatakan mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamai anak itu Samuel. Ya, itu kita bisa baca di 1 Samuel 1 ayat 20. Jadi, kalau kita kembali memperhatikan apa yang terjadi di 1 Samuel 2, itulah bacaan kita hari ini ya. Di dalam bacaan kita hari ini 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, di sini Hana memuji Tuhan atas jawaban doa untuk seorang putra. Dia berdoa meminta kepada Allah seorang putra dan Tuhan mengabulkan. Sehingga kalau ibu-ibu perhatikan doanya Hana ini, wow, luar biasa ya. Isi doanya itu adalah keyakinan akan kedaulatan Tuhan. Dan juga isi doanya ini menyatakan rasa syukurnya atas semua yang telah Tuhan lakukan. Saya tidak tahu kapan terakhir kali kita menaikkan syukur kita. Kapan terakhir kali kita ingat-ingat berkat Tuhan buat kita. Tapi kalimat ini jadi menarik ibu-ibu sekalian ya. Pujian kepada Allah akan muncul seharusnya secara alami ketika kita hitung berkat-berkat yang kita terima. Masih ingat lagu itu? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Jadi kalau perhatikan teladannya Hana ini sangat luar biasa. Kiranya jadi teladan buat kita juga ya. Di tengah ungkapan sukacitanya, Hana mengakui bahwa berkat dari Allah harus disambut dengan pengakuan akan keadilan dan kekudusan yang ditunjukkan dan dituntutnya dari umatnya, termasuk kita. Maksudnya apa? Ketika seseorang menyadari hidupnya diberkati Tuhan, harusnya hidup kita juga menyatakan kemuliaan kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-Nya bagi kita. Mari ibu-ibu perhatikan sebentar pujian Hana ini. Ini sebenarnya di dalamnya menyingkapkan semua sifat-sifat Allah. Dan bukan hanya itu, tetapi Allah yang sifatnya demikian, Dia menunjukkan pekerjaannya di dalam kehidupan umatnya dan melalui hambanya. Saya pikir kita perlu kenal Tuhan lebih dalam. Dan waktu kita kenal sifat-sifatnya, kita jadi tahu cara kerjanya Allah. Karena Allah tidak akan bekerja di luar dari sifat-sifatnya. Banyak orang suka aneh sama Tuhan ya. Jadi memang kadang-kadang juga nggak mudah menghayati Tuhan sebagai Tuhan. Tapi kita belum tentu hidupnya sesuai dengan yang Tuhan mau. Coba ibu-ibu pikir-pikir gimana jadi Tuhan ya. Kadang-kadang begitu. Misalnya ada yang berdoa. Coba kalau kita jadi Tuhan, ada yang doa, Tuhan, berikan saya kesehatan, tapi rokoknya jalan terus. Nah, itu bagaimana itu ya? Kadang-kadang kan susah ya. Jadi, Tuhan pun bekerja tergantung sifatnya. Tuhan tidak bekerja melampaui hal-hal yang sebenarnya sangat natural. Jadi, kalau kita melihat Tuhan, saya pikir kita pun harus juga tidak mempermainkan Tuhan. Saya banyak melayani anak-anak siswa, anak SMA, bahkan juga mahasiswa. Kadang-kadang ini kan generasi yang empang, enak dan gampang. Maunya begitu. Jadi bilang sama kita, aduh Kak Alex, bagaimana caranya belajar dengan sistem ekonomi? Bagaimana itu? Belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Lalu itu bagaimana? Lalu minta Tuhan berkati.
Wah, kadang-kadang kita mempermainkan Tuhan. Sampai dia bilang begini, wah saya bisa nggak kak, ini direbus saja bukunya, diminum airnya, nanti semua sudah ada di otak. Kita mempermainkan Tuhan. Kita minta Tuhan melakukan dengan cara-cara yang kita pikir. Kalau Tuhan Maha Kuasa, ayo dong lakukan. Saya pikir tidak demikian Allah bekerja. Allah punya sifat dan dia bekerja sesuai dengan sifat tersebut. Allah kudus, maka dia bekerja dengan cara yang kudus. Allah adil, maka dia bekerja dengan cara yang adil. Allah Maha Kuasa, dia bekerja dengan cara Maha Kuasa, tapi bukan berarti dia menghilangkan tanggung jawab kita. Ya, saya harap kita jelas, jangan meminta Allah melakukan sesuatu yang melawan kehendaknya, melawan sifat-sifatnya. Nah, ibu-ibu perhatikan ya, mari kita jadi Hana sebentar. Kita bedah doanya. Dengan cepat ibu-ibu bisa lihat ya. Dalam doanya ini, kalau kita perhatikan, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Apa yang Hana sadari? Saya sudah bikin warnanya berbeda di slide, jadi semoga bisa menolong ya. Allah adalah Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus ini adalah gunung batu, bisa jadi tempat bersandar. Dan lihat ayat 3 ya, dia juga Allah yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi ini apa yang diungkapkan Hana ya. Wah, Allahnya adalah Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus itu adalah gunung batu, bisa bersandar. Indah sekali pengenalan Hana kepada Allah. Lalu perhatikan ayat selanjutnya. Kalau ibu-ibu melihat, sekarang kita ke ayat 4. Allah bertindak dalam kemahakuasaannya atas para pemimpin. Di sini ditulis ayat 4, busur para pahlawan telah patah. Kadang-kadang dalam kehidupan, kita melihat yang punya kuasa itu pemimpin ya. Bos, atasan. Wah, karena itu banyak orang yang kayaknya tanda kutip ya, takut sama atasan. Kalau benar, kenapa takut? Sebenarnya seperti itu ya. Bahkan ayat ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu yang pegang hidup kita, bukan semata-mata atasan kita. Bukan semata-mata orang yang punya kuasa. Hana menghayati bahwa busur para pahlawan bahkan telah patah. Tapi orang yang tadinya terhuyung-huyung pinggangnya, berarti orang lemah, tetapi sekarang pinggangnya berikatkan kekuatan. Ini satu penghayatan iman yang luar biasa dari Hana. Ayat 5, ibu-ibu perhatikan. Allah itu bertindak dalam kemahakuasaannya atas apa? Ayat 5, atas perempuan yang mandul. Kalau kita perhatikan sebenarnya ini satu hal yang bagi orang Israel masa itu, kalau sampai mandul itu sangat memalukan. Bahkan terlihat Tuhan tidak berkenan kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan, Hana melihat, karena dia alami sendiri ya. Sekarang orang yang mandul melahirkan 7 anak. 7 itu lambang kesempurnaan bagi orang Yahudi. Jadi Allah yang bertindak, dan hal-hal yang sangat sepele kayaknya ya, tapi Tuhan bekerja di dalamnya. Kalau kita lihat lagi ayat berikutnya, Allah bertindak dalam kemahakuasaannya atas hidup dan mati. Ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Banyak produk-produk yang dijual saat ini, produk kesehatan. Semua katanya bikin umur panjang, bikin lebih sehat. Puji Tuhan ya. Tetapi tidak ada yang bisa bikin kita hidup terus. Jadi kalau ibu-ibu menghayati, emang cuma Tuhan yang punya kuasa itu ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ini menunjukkan bahwa Hana datang kepada Tuhan pemilik kehidupan. Ayat selanjutnya. Di dalam ayat 7-8, dia Allah yang bertindak dalam kemahakuasaannya atas perbedaan status yang dibuat manusia berdosa.
Kadang-kadang kalau kita perhatikan di dalam dunia, ada yang namanya orang miskin, orang kaya. Tetapi di ayat ini, perhatikan, ia atau Tuhan merendahkan dan meninggikan juga. Jadi sebenarnya tidak ada status yang tetap. Karena Tuhan sanggup mengangkat orang miskin, dia berikan kekayaan. Dan orang yang kaya, Tuhan sanggup turunkan. Jadi ini mengingatkan kita, jangan sombong dengan apa yang kita miliki dan status yang kita punya. Status yang paling mendasar bagi setiap kita adalah apa? Kita manusia. Nggak ada yang berbeda ya. Itu status yang paling mendasar. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai orang kaya, orang miskin. Itu berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan tidak selamanya diresponi dengan baik. Ada yang begitu dapat berkat Tuhan jadi sombong. Wah, karena saya punya banyak uang, saya punya kedudukan, wah saya orang kaya. Tapi tidak. Hana sadar betul ya, karena Hana mengalami, ibu-ibu ya. Hana bisa lihat karena dia kan di-jealousin gitu ya, dihina-hina sama Penina. Kalau kita lihat ya, Penina itu yang rivalnya dia begitu ya, kayak sinetron begitu. Kalau nonton yang satu yang hina-hina, tapi kemudian Hana bilang, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Tidak ada satupun status sosial, ekonomi yang akan tetap bisa bertahan. Status paling mendasar kita cuma manusia. Nah, perhatikan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya ayat 9. Tuhan bertindak dalam kemahakuasaannya atas para pelaku kejahatan. Perhatikan ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Tapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Ini satu keyakinan bahwa banyak hal yang jahat dalam dunia. Tetapi Tuhan akan mengadili itu. Dan ini ditegaskan di ayat 10, ayat yang terakhir. Bahwa Allah itu adil. Dan Allah yang adil itu menjalankan keadilannya yang sempurna. Manusia banyak yang tidak merasa adil justru di pengadilan, ibu-ibu ya. Karena katanya di pengadilan itu banyak ketidakadilan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengadili bumi sampai ke ujung-ujung. Wah, itu istilah yang menarik ya. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Mungkin Hana merasa juga dia pernah diperlakukan tidak adil. Dengan Penina yang menghina dia, merendahkan Hana. Karena Hana tidak bisa punya anak pada waktu itu. Tetapi keyakinan bahwa Allah adil dan akan menjalankan keadilan yang sempurna, itu dimiliki oleh Hana. Maka ibu-ibu, apa yang bisa kita simpulkan? Saya simpulkannya cuma satu sebenarnya ya. Waktu baca doa ini, menghayati, Hana itu kenal Tuhan. Itu yang paling penting. Hana kenal siapa Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil, dan dia mengalami pekerjaan Tuhan itu dalam hidupnya. Dan demikian juga seharusnya dengan kita. Kebergantungan penuh kepada Tuhan, berarti ibu-ibu kenal Tuhan. Kalau kita bergantung kepadanya, itulah ciri utama dalam kehidupan orang percaya. Kadang-kadang karena kita ini hidup di dalam dunia di mana kejahatan merajalela, di mana ada perang, ada terorisme selalu mengancam, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali. Dan mengingat kendali kedaulatan Allah ini membantu kita untuk menempatkan semua peristiwa dan hal-hal pribadi yang kita alami dalam perspektif yang tepat. Seperti Hana, kita harus yakin akan kendali tertinggi Tuhan atas seluruh peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Dan kita harus bersyukur karena cara Tuhan memberkati kita.
Karena dengan kita memuji Tuhan atas semua pemberiannya yang baik, itu sebenarnya kita sedang mengakui kendali tertinggi ada pada Allah untuk semua urusan kehidupan. God is in control. Allah tidak pernah sekalipun kehilangan kendali atas dunia ini. Allah selalu memegang kendali di belakang layar, bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang kelihatannya biasa-biasa saja. Hana menyadari itu. Dan kesadaran itu membuat Hana datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, mari kita pikirkan aplikasi buat kita ibu-ibu sekalian. Saya tuliskan begini ya. Saat ini mungkin saja kita sedang mengalami masalah ya. Saya tidak tahu masalah apa yang ibu-ibu, keluarga hadapi. Mungkin itu masalah keuangan. Mungkin itu masalah dengan usaha yang bangkrut. Mungkin itu masalah dengan sakit penyakit yang belum juga sembuh. Mungkin itu masalah persoalan keluarga. Mungkin itu masalah keturunan, punya keturunan, kemandulan. Mungkin itu masalah anak kita. Mungkin itu masalah anggota keluarga kita. Ada yang bermasalah. Namun, mari belajar seperti Hana ya. Sama seperti Hana. Mari kita juga datang kepada Tuhan dan alami pertolongannya. Saya pikir nyanyian Hana ini mengingatkan kita. Seperti lagu yang kita nyanyi tadi ya. Terima kasih untuk Ibu Leni yang memilih lagu tadi. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan diriku. Ingatlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan Allah dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kadang-kadang kita rasa, Tuhan kayaknya aku tidak rasa penyertaan-Mu. Ingat, Tuhan itu tidak tergantung perasaan kita. Tuhan itu selalu ada. Mau ibu-ibu rasa Dia ada atau tidak ada, Alkitab mengatakan kepada kita yang dipegang bukan perasaan kita. Pegang janjinya. Dia Immanuel, Dia menyertai kita selama-lamanya. Orang Kristen tidak dipimpin oleh perasaan. Aduh, saya rasa ini Pak, Tuhan lagi nggak sayang sama saya. Aduh, saya rasa Tuhan lagi tinggalkan saya. Perasaan kita bukan kebenaran. Yang dipegang jangan perasaan. Pegang firman Tuhan. Firman yang berkata, aku menyertai kamu. Walaupun saya tidak rasa, tapi percaya Dia menyertai kita. Berkat Tuhan terbesar. Bukan cuma berkat harta, kedudukan, semua hal-hal yang indah, kenyamanan. Saya pikir berkat Tuhan terbesar adalah kehadirannya yang penuh kuasa, bahkan di tengah badai kehidupan. Kita sebentar lagi akan masuk, sudah mulai persiapan Natal ibu-ibu ya. Kita belajar selalu ingat Immanuel, apa artinya? Allah menyertai kita. Yesus Sang Immanuel, kehadiran Yesus di hati kita, itu sebenarnya sudah memberikan berjuta alasan bagi kita untuk bersyukur. Yesus hadir. Dia Immanuel. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak perlu takut kemanapun kamu melangkah, karena Yesus selalu menyertaimu. Dan kalau ibu-ibu menikmati berkat terbesar ini, kehadiran Allah dalam hidup kita, maka kiranya kita pun hadir menjadi berkat. Banyak orang cuma senang menikmati berkat. Tapi kiranya ibu-ibu di Pikbi adalah ibu-ibu yang tidak hanya senang menikmati berkat, tetapi juga rindu menjadi berkat. Pengenalan akan Allah membawa kita hidup tenang. Karena kita tahu Dia hadir, Dia menyertai. Dalam situasi yang paling sulit, Dia tetap ada bagi kita. Itulah doa Hana yang hari ini juga kiranya menjadi seruan dan doa kita. Hana datang kepada Tuhan yang mengenal hidupnya. Dan kita juga datang kepada Tuhan
yang mengenal hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk terus berjalan dipimpin oleh Tuhan. Amin.